Haleluya, shalom anak-anakku. Hari ini kita kumpul bersama-sama. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan, agar Roh Kudus memimpin kita hari demi hari. Tentu hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana iman dan pengharapan itu punya sebuah koneksi yang jelas. Jadi KD, kompetensi dasar kita adalah memahami arti sikap hidup, beriman dan berpengharapan. Ya. Dan kita punya tujuan supaya kita bisa mengerti jelas tentang pengertian iman itu apa, pengharapan itu apa. Kita mengerti dengan jelas makna hidup beriman dan berpengharapan itu apa. Dan kita juga dapat menghubungkan, mengkonektingkan antara iman dan pengharapan dan kasih. Dan sesudah pelajaran ini semua selesai, anak-anak dapat merumuskan pertanyaan yang dihadapi atau materi yang akan disampaikan nanti tentang apa itu arti iman dan apa arti pengharapan dengan jelas, termasuk maknanya, makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menghubungkan kembali antara iman dengan pengharapan. Kita dapat membaca beberapa ayat dalam Ibrani, pasal 11, pasal 6, dan kita sangat membutuhkan iman, karena tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Mari kita lihat tentang iman dan pengharapan itu. Pengharapan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengharapan dari kata dasar harap. Berarti memohon, meminta, keinginan sesuatu terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Pengharapan berhubungan dengan masa depan atau hal-hal yang terjadi. Alkitab mencatat dengan jelas sebuah kebenaran dalam Ibrani pasal 6 ayat 19-20 mengatakan kebenaran kepada kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi perlu kita pahami bahwa setiap kita membutuhkan semacam pengharapan, semacam kehidupan. Karena kapal itu membutuhkan sau agar sampai tujuan. Sau itu jangkar. Dan tidak hanya satu, ada beberapa jangkar yang handal. Jangkar itu adalah pengharapan kita. Dasar pengharapan orang percaya itu adalah setiap kita meletakkan iman kita terhadap janji-janji Allah dalam firman-Nya. Di mana kita punya iman itu berangkat berdasarkan sebuah keyakinan akan pendengaran firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sebuah karunia, sebuah perkenanan berkat Tuhan, di mana kita dapat menyatakan pengharapan iman kita. Sikap hidup orang beriman itu adalah satu, mengandalkan Tuhan tentu. Punya jiwa optimis, bukan pesimis. Kalau pesimis itu reaktif. Tapi kita tidak boleh reaktif, tapi kita proaktif. Coba anak-anak cari di kamus apa itu proaktif, apa itu reaktif, atau apa itu optimis, apa itu pesimis. Cari di kamus, tulis arti dari pesimis, arti daripada optimis, arti dari reaktif, arti dari proaktif. Kita itu ada begitu banyak masalah di tengah-tengah pandemi begini, orang khawatir, orang takut. Kita proaktif atau reaktif, pesimis, atau kita optimis hidup ini. Tentu
Kalau orang punya pengharapan kepada Tuhan, maka harus diakui dia terus setia berpegang teguh kepada Tuhan. Antara iman dan pengharapan itu memiliki sebuah keterikatan yang luar biasa. Iman membuat seseorang memiliki pengharapan. Namanya iman, itu dasar sesuatu yang kita harapkan. Ada pengharapan, ada hidup kekal. Tentu pengharapan kita itu didasarkan atas pimpinan dan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Abraham dengan iman, dia percaya kepada Allah ketika Allah menyuruh dia pergi dari tanah yang sudah lama membesarkan dia di Ur-Kasdim. Dia pergi ke tempat mana? Nggak jelas. Allah tidak memberi RT RW-nya, Allah tidak memberikan alamat yang jelas ke tempat yang aku tunjukkan. Waktu itu belum ada GPS, belum ada Waze. Alamat nggak jalan dengan iman. Dan Abraham berjalan dengan iman. Dan hafalkan, ingat panggilan Abraham dalam Ibrani pasal 12:1-3 dihafal, itu penting. Dalam perjalanan iman, Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya. Kejadian 22, seluruhnya anak-anak harus baca. Anak-anak harus bisa kembali menceritakan secara ulang. Apa itu kisah tentang pengorbanan Abraham, tentang anaknya yang dikasih satu-satunya, Ishak, anak perjanjian. Dan harus dipahami juga, Allah menyatakan kepada Abraham sebuah iman yang begitu besar dan mengujinya dengan menyerahkan anaknya. Dan dia lakukan itu. Ini kisah yang dibawa ini adalah penggalan yang anak-anak harus kembali bisa mengulang cerita secara singkat. Tulis di buku kisahnya. Tidak boleh ditulis kisah seperti Alkitab. Bahasanya bahasa sendiri, tapi inti ceritanya sama. Dan dengar, kita juga melihat Nuh. Nuh itu adalah orang yang punya ketaatan sepenuhnya. Dalam bahasa Inggrisnya itu submission. Submission itu adalah ketaatan penuh, tanpa bertanya. Bagaimana membangun kapal, membangun perahu, di mana perahu itu di tanah yang gersang, tidak ada hujan, jadi bahan cemoohan, jadi bahan ledekan. Tapi dia mempercayai sebuah kebenaran, sebuah perkataan Tuhan tidak mungkin salah. Itu adalah sebuah janji, perkataan yang tidak akan pernah gagal. Alkitab berkata bahwa firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, Nuh melakukan tugasnya dengan baik di bawah pimpinan kuasa Allah. Dia membangun bahtera yang luar biasa. Dan tentu dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan tentang perempuan Kanani, perempuan Kanaan, yang mohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anak yang dikasihi. Sekalipun Tuhan Yesus berkata, roti ini tidak layak untuk anjing. Berarti Yesus mengatakan wanita ini seperti anjing, karena wanita ini orang di luar Kanaan. Yesus datang untuk bangsa Israel, bukan untuk Kanani, bukan orang-orang kafir. Goyim itu bahasa Ibrani punya arti orang di luar Israel adalah goyim, orang kafir. Dan wanita Kanani ini adalah orang kafir yang dianggap orang Yahudi pada umumnya dia adalah tidak bedanya dengan seekor anjing. Tapi wanita ini tetap setia, wanita ini tetap tidak sakit hati.
Dia berkata, anjing makan remah-remah dari meja tuannya. Maka Yesus berkata, you faith is great, imanmu besar. Iman yang didasarkan atas perkataan. Iman yang didasarkan atas ucapan Yesus. Dan juga perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum itu dia berkata bahwa katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Jadi harus diakui bahwa iman pertama itu iman yang little faith. Iman yang kecil. Iman yang kecil itu iman yang tidak didasarkan atas kenyataan tapi kebenaran. Dalam Lukas pasal 5, bahwa sepanjang malam kami menangkap ikan, itu kenyataannya. Tapi karena guru yang mengatakan, kami akan menjala, dapat akhirnya. Jadi jangan percaya kenyataan, percaya kebenaran. Kenyataannya pandemi di mana-mana, tapi realitasnya, kebenarannya mengatakan Tuhan menjagai kita. Ya. Tuhan melindungi kita. Tentu kita tidak boleh ceroboh juga. Kita harus mengikuti protokol kebersihan, mencuci tangan, tidak ceroboh, menjaga jarak, menggunakan masker. Itu adalah bentuk ketaatan juga terhadap pemerintah. Kalau sama pemerintah saja yang kelihatan nggak taat, apalagi kepada Tuhan. Jadi iman yang kecil itu, little faith itu, iman yang percaya kebenaran, bukan kenyataan. Kenyataannya sakit, kenyataannya wabah, tapi kebenarannya oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kenyataannya tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah memelihara kita dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. You faith is great, iman yang besar. Iman yang besar adalah iman yang seperti wanita Kanani tadi, wanita Kanaan. Kanan itu Kanani sama. Ya. Jadi wanita Kanaan ini berani percaya dan berkata, ya. Berani percaya dan berkata, itu iman yang besar. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, dapat memindahkan gunung, katakan kepada gunung. Bukan pelototin gunung, tapi katakan kepada gunung. Artinya kita harus mengucapkan dengan iman sampai perfect faith. Iman yang sempurna. Iman yang thy will be done, kehendakmu jadi. Ya. Sehingga kita bisa mempraktekkan iman itu dengan kasih. Sekalipun kita bisa berbahasa roh, kita bisa berkorban, kita bisa memberi hidup kita, tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Oleh sebab itu melalui pelajaran ini, apa yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, apa yang Pak Guru sudah ucapkan, ingat dicatat tugasnya. Ya. Bagaimana kita memiliki iman, apa arti iman, apa arti pengharapan, bagaimana hubungannya, dan bagaimana kita bisa menjawab arti yang sebenarnya. Dan kemudian anak-anak harus menceritakan kembali tentang kisah daripada Abraham mempersembahkan anaknya. Untuk itu anak-anak sekalian, perhatikan sekali lagi, pelajari kebenaran ini. Dan kebenaran ini akan mengajar kita punya iman kepada Tuhan. Kebenaran ini mengajar kita punya pengharapan akan keselamatan. Dan terus mengasihi Tuhan tanpa alasan apapun. Apapun keadaan kita, kita tetap punya iman di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati, kerjakan tugas dengan baik, tetap setia kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.